Halo teman-teman, selamat datang di Dogi. Setiap bulan September selalu ada satu pertanyaan besar buat kita para pengguna Apple. Upgrade gak ya? Dan tahun ini pertanyaannya jadi makin berat. Karena Apple baru aja ngerilis line up terbaru mereka, iPhone 17 series. Sebagai pengguna iPhone 15 series, jujur saya bimbang banget karena upgrade ke iPhone 17 Pro atau yang Pro Max-nya ya. Katanya ada peningkatan yang gila-gilaan. Nah, di video ini kita akan kulik tuntas semua yang baru. Dan yang paling seru karena HP-nya belum masuk Indo, kita akan OS terbarunya dulu nih, yaitu iOS 26. Langsung di HP yang ini. Tonton sampai habis karena video ini bisa jadi penentu kalian upgrade tahun ini apa enggak. Oke, sebelum kita oprak-aprik iOS 26, kita bahas dulu tubuhnya. Karena saya sebagai pengguna iPhone 15 Pro ini sangat tergoda. Ya, karena biasanya upgrade paling pas itu dari ganjil ke ganjil. Dan sepertinya tahun ini aturannya terbukti benar. Mari kita bandingkan langsung antara 15 Pro dan HP yang baru saja rilis, iPhone 17 Pro. Layar dan desain, iPhone 17 Pro punya bezel yang lebih tipis dari seri sebelumnya. Bodinya pakai material aluminium, balik lagi nih, bukan titanium seperti dua seri sebelumnya. Tapi itu juga bukan frame doang, sekarang iPhone terbaru udah menggunakan desain sasis yang ngebuat bodinya ini lebih kokoh lagi. Plus, di bagian belakangnya dilapisi oleh ceramic shield 2.0 yang diklaim lebih kokoh dan kuat ketimbang proteksi layar biasanya. Kamera, ini upgrade yang besar karena kamera ultrawide-nya sekarang 48 megapiksel. Jadi detailnya semakin tajam lagi. Dan yang buat seri Pro akhirnya dapat tele 48 megapiksel. Jadi ketiga kameranya sekarang udah 48 megapiksel. Semoga perpindahan lensanya besok udah nggak sepatah itu ya. Karena pengalaman saya di iPhone 15 Pro ini kerasa banget untuk perpindahan lensa saat kita ngerekam di zoom in atau zoom out. Performa baterai ditenagai chipset A19 Pro dengan fabrikasi 3 nanometer yang sebenarnya chipset ini masih termasuk yang overpower kalau cuma dipakai sosmedan aja. RAM-nya udah 12 GB, baterainya juga mengalami peningkatan. Untuk 17 Pro model sekarang ada di 4252 mAh. Untuk yang eSIM-nya, kalau yang pakai SIM fisik ada di 3988 mAh. Ini peningkatannya cukup signifikan sih dari iPhone 16 Pro ke iPhone 15 Pro. Untuk selengkapnya kalian bisa lihat tabel berikut ini. Oke, spesifikasinya jelas bikin ngiler. Tapi seperti yang kita tahu, iPhone bukan cuma soal hardware, tapi juga software. iPhone 17 series ini debut dengan iOS 26 yang bakal jadi OS starter untuk line up terbarunya. Dan kabar baiknya iPhone 17 Pro ini pasti dapat update karena kan yang terendah iPhone 11 gitu ya. Jadi sebelum HP-nya itu masuk resmi ke Indonesia yang mungkin di sekitar akhir September atau awal Oktober, karena urusan TKDN-nya udah jelas, nggak kayak iPhone 16 tahun lalu tuh. Kita coba dulu untuk softwarenya. Yuk kita update bareng-bareng. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, bagi kalian yang belum aktifin tombol loncengnya, bisa aktifin dulu deh, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Dogi ID. Dan bagi kalian yang penasaran dengan HP lainnya, bisa komen aja, nanti kami coba hadirin untuk kalian. Oke, ini dia prosesnya. Saya selalu suka sensasi pas logo Apple muncul setelah update besar. Rasanya kayak punya HP baru. Dan selesai. Selamat datang di iOS 26. Nah, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Apa aja yang baru di iOS 26? Setelah saya coba beberapa saat, ini perubahan terbesar yang paling kerasa. Yang pertama, tampilan awal atau liquid glass. Ini yang paling ditunggu sih, karena kita udah lama banget ngikutin UI dari iOS ini. Itu tuh dari tahun berapa gitu? Terakhir ada updatean besar kan dari iOS 6 ke iOS 7 kan ya? Nah, di iOS 26 ini kita ada perubahan lagi nih yang kata Apple besar, tapi kerasa masih sama aja nggak sih perubahannya? Tapi ini paling dibanggain sama Apple untuk tampilannya. Kedua, galeri atau fotos. Ini tampilannya sekarang jauh lebih simpel, dimana kalian bisa lihat ini beneran
clean banget ya. Mungkin buat kalian yang kurang suka dengan tampilan galeri di iOS sebelumnya, di sini bisa lebih nyaman lagi. Kalau dulu kita scroll down sampai bawah untuk akses album dan kawan-kawannya. Sekarang tinggal pilih aja di pojok kiri bawah, ini untuk akses langsung ke albumnya. Ketiga, kamera. Ini sih yang paling kelihatan beda banget. Jujur, aku suka banget sama tampilan baru yang ini. Tapi entah aku doang atau ngerasa gimana gitu. Kalian juga nggak sih? Ini tampilan kok malah mirip kayak UI-nya Android ya? Nah, itu dia teman-teman. First impression untuk iPhone 17 Pro dan uji coba langsung iOS 26. Kesimpulannya, upgrade dari iPhone 15 Pro ke 17 Pro kali ini kerasa banget signifikan. Bukan hanya sekedar gimmick. Peningkatannya di sektor kamera, home screen ini terasa banget. iOS 26 sendiri memberikan nyawa baru bahkan untuk HP lama sekaligus. Jadi, apakah saya akan upgrade? Kemungkinan besar sih iya, tapi saya akan tunggu sampai HP-nya resmi hadir di sini untuk review lengkapnya. Jadi, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya, saya pingin banget denger pendapat kalian. Terima kasih sudah nonton hingga akhir video. Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri.